Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali anak-anak. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang semuanya ini tadi? Sip. Nah, pasti semangat ya ini belajarnya ya. Oke. Semoga anak-anakku selalu sehat ya di rumah, selalu jaga kesehatannya ya di rumah, patuhi protokol kesehatan ya agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Dan jangan lupa terapkan 3M ya anak-anak. Apa itu? Ada yang masih ingat? Ya Mas Alif. Memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan ya. Ini harus dibiasakan ya anak-anak ya setiap hari. Kemudian hari ini yang masuk Zoom ini masih ada 10 anak. Kurang satu ini. Siapa ya yang belum masuk kira-kira? Mas Amar. Ya, ada yang tahu kabarnya Mas Amar? Kenapa kok belum masuk ini? Sakit ya? Oh, sakit sejak kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira Mas Amar ini sakit apa ya anak-anak? Sakit flu. Oh, ya udah kita doakan ya Mas Amar ini supaya lekas sembuh, bisa masuk kelas lagi, bisa belajar bersama lagi ya. Oke, kita doakan ya Mas Amar ya. Kita kirim Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kalau bisa anak-anak nanti pulang sekolah bisa menjenguk Mas Amar ya, diberikan semangat bisa agar bisa ya Mas Amar ini agar bisa cepat masuk kelas lagi ya. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks anak-anak. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu pengertian teks? Ya Mas Derjat. Teks adalah susunan dari kata-kata baik secara lisan maupun tulis. Betul sekali ya. Beri tepuk tangan kepada Mas Darjat. Ayo. Mantap sekali Mas Darjat ini ya. Oke. Berarti hari ini kita akan membahas ya, mempelajari mengenai teks petunjuk. Langsung saja ya, Ustaz jelaskan. Anak-anak harap diam dan memperhatikan Ustadz menjelaskan ya. Pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk ini adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, atau membuat sesuatu. Fungsi dari teks petunjuk ini sendiri adalah agar pemakai atau pengguna memahami cara atau arah atau langkah-langkah sebelum menggunakan atau melakukan sesuatu. Penulisan teks petunjuk ini ya ditulis dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, teks petunjuk ini dituliskan secara urut ya anak-anak ya. Karena nanti kalau tidak urut maka akan membingungkan pengguna ya. Jadi harus urut, mungkin bisa diberikan poin-poin atau penomoran. Kemudian yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail ya, dengan jelas. Tidak bulat ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Jadi harus lengkap dan jelas. Kemudian yang keempat adalah cantumkan hal-hal yang harus dihindari apabila hal yang akan dilakukan berkaitan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misal dalam pembuatan barang yang menggunakan zat kimia dan sebagainya ya anak-anak. Misalnya kita temukan pada bungkusnya Indomie ya anak-anak. Dalam
bungkus Indomie yang belakang itu kan ada teks petunjuk cara memasaknya ya anak-anak. Ya itu namanya teks petunjuk, harus urut, jelas, lengkap. Kemudian ada larangannya, misalnya misalnya ada nasihat untuk menghindari sesuatu ya, misalnya hati-hati dalam menggunakan kompor ya, seperti itu. Hati-hati dalam menggunakan pisau, seperti itu ya anak-anak ya. Itu namanya teks petunjuk. Kemudian selanjutnya ada gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Kemudian yang keenam, jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya ya. Makanya di dalam bungkusnya Indomie itu yang belakang itu kan ada teks dan juga ada gambarnya ya anak-anak, supaya orang yang melihatnya itu langsung paham, bisa langsung menerapkannya ya. Mudah dimengerti lah intinya. Kemudian selanjutnya adalah struktur teks petunjuk. Struktur teks petunjuk ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi tentang hasil akhir yang akan atau hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks prosedur itu. Kemudian struktur yang kedua adalah material. Di dalam material ini menjelaskan tentang bahan, alat maupun material lainnya yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkahnya. Kemudian struktur yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini di dalamnya menuliskan atau menjelaskan secara runtut langkah yang diperlukan dalam membuat sesuatu asal hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yang mana penutup ini berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Oke, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah ya, kalau cukup, kalau paham ya. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks petunjuk. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Misalnya adalah basuhlah dulu sayuran itu sebelum dimasak. Kemudian isilah air itu sebanyak 200 cc ya. Itu namanya kalimat perintah ya anak-anak. Kemudian jadi teks petunjuk ini isinya kalimat perintah semua ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang merupakan urutan langkah pengerjaan, harus urut ya. Kemudian selanjutnya adalah mengandung kalimat batasan. Kalimat batasan ini adalah yang tadi anak-anak ya. Gunakan dengan hati-hati karena dapat meledak, atau hati-hati menggunakan ini karena mudah pecah, atau makanan ini hanya boleh dikonsumsi oleh anak berusia di atas 6 tahun ya, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ada lagi contohnya ya, kalimat batasan ini contohnya potong lengkuas itu tipis-tipis, kemudian cuci, nah itu juga batasan. Kemudian goreng ubi hingga berwarna kuning, nah warna kuning ini batasannya ya. Kemudian tuangkanlah gula sebanyak 10 sendok ke dalam adonan. Nah 10 sendok ini batasannya anak-anak ya. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian jenis-jenis teks petunjuk ini ada banyak anak-anak. Yang pertama, petunjuk menggunakan obat. Biasanya di kemasan sebuah obat ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian dan cara penyimpanan. Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk produk juga terdapat pada kemasan yang lain. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Makanya dalam penggunaan obat biasanya ada yang 3x1 ya. 2x1 itu maksudnya 3 kali sehari ya, atau 2 kali sehari, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian petunjuk membuat sesuatu. Oke, petunjuk membuat sesuatu ini biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat
mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu ini biasanya ada di majalah, di koran ya, yang sering juga disebut dengan tips ya. Selanjutnya adalah petunjuk arah atau denah ya. Petunjuk arah atau denah ini biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan atau sunatan ya. Bagian belakang biasanya ada itu denah rumahnya ya. Oke. Kemudian bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, runtut atau berurutan ya anak-anak, dan berisi tahapan-tahapan yang juga diselipkan dengan bahasa numeralia. Numeralia ini maksudnya adalah penomoran itu anak-anak ya. Nomor 1, nomor 2 atau bisa diganti dengan poin-poin seperti itu. Kemudian sudah selesai. Oke. Materi kita hari ini sudah habis anak-anak. Silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh bertanya kepada Ustadz. Dipersilakan, mumpung ada waktu 5 menit. Tidak ada. Atau mungkin ya nanti bisa ditanyakan japri ke Ustadz atau di grup kelas ya. Nanti langsung Ustadz jawab ya. Sekarang anak-anak akan Ustadz kasih soal latihan ya. Tolong dikerjakan langsung ya. Setelah ini langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan ya. Soalnya dalam bentuk soal pilihan ganda di quizzes ya. Nanti linknya akan Ustadz share di grup kelas. Oke, berarti ini kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak melanjutkan mengerjakan tugasnya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya, membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.